Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaanmu antara kamu dan dia hari ini, tanggal 24 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian berdua. Dan aku akan mengambil 6 kartu ya. 6 kartu. 3 kartu pertama itu aku arahkan pada energi kalian. Kamu ya, energi kamu. Dan 3 kartu kedua aku akan menampik energi untuk si dia, orang yang kamu fokuskan. Seven of Cups reverse, Two of Wands reverse, kemudian the word, Four of Swords reverse, the Chariot reverse. Oke, reverse semua nih. Page of Wands. Saat ini kamu tuh ya lagi single ya, lagi single. Ya mungkin kalian baru aja berpisah dengan pasangan kalian. Memang kadang ya, terkadang aja sih kalian sering kepikiran, sering keinget gitu ya, wajah riang kalian ya, wajah gembira kalian saat bersama dengan si dia. Tapi ya gimana, itu udah menjadi suatu sejarah, menjadi suatu kenangan ya, kenangan di masa lalu kalian. Dan sekarang kalian udah sadar, kalian udah berpisah, kalian sudah menjadi single kembali. Dan saat ini tuh kalian masih ada di persimpangan jalan dalam hubungan percintaan ya, karena aku lihat kalian itu mungkin karena terakhir kali kalian menjalin hubungan dengan si dia itu gagal ya, berakhir hubungannya. Jadi kalian itu punya perspektif atau kalian masih punya trauma ya, kalian masih punya trauma. Dan sekarang tuh kalian itu udah punya perspektif tentang pasangan itu yang beda lah gitu ya, itu di luar nalar gitu, di luar nalar. Jadi pengennya punya pasangan itu yang sempurna, serba sempurna ya. Entah dia tampan, kaya raya, baik hati, keluarganya baik, misalnya seorang pengusaha kaya raya gitu ya, orang yang pasti akan memanjakan kalian gitu. Oke, ya intinya seperti itu ya. Semuanya yang serba perfect kalian itu kalau pengen punya pasangan ya, itu kriteria kalian sekarang. Tapi sayangnya itu nggak ada ya, itu nggak ada yang seperti itu. Manusia itu tidak ada yang sempurna, apalagi sesempurna itu. Hey, itu hanya sebuah halusinasi bagimu ya. Jadi makanya sampai sekarang kalian tuh masih single ya. Kenapa masih single ya? Karena kalian punya perspektif atau punya kriteria pasangan yang di luar nalar gitu. Dan nampaknya juga kamu itu orangnya kaku ya, kaku untuk berbaur atau untuk mendekati lawan jenis gitu ya, mencari calon pasangan tuh kalian masih kaku orangnya memang kaku gitulah ya kalau untuk berkenalan dengan orang lain gitu. Jadi makanya di sini ya sampai sekarang kalian masih single. Oke, kalau misalkan kalian memang mau untuk menjalin hubungan lagi dengan orang baru ya, bukan dengan si dia nih. Ya, cobalah untuk melepaskan ketegangan ya, ketegangan dari diri kalian, kekakuan dalam diri kalian, terus itu melepaskan trauma yang pernah terjadi di kehidupan percintaan kalian. Maka itu akan terrealisasikan kok ya, akan ada orang yang tertarik dengan kalian. Yang penting kalian itu happy dengan hidupmu, yang penting kalian itu welcome gitu ya. Kalian tidak neko-neko apalagi soal kriteria gitu ya. Kalau yang sesempurna seperti itu kayaknya waduh, sulit gitu ya.
coba lihat lagi dari dirimu, apakah kamu juga sesempurna itu gitu. Kalaupun ada gitu ya, kalaupun ada, pasti mereka juga akan berpikir pengennya juga punya pasangan yang sesempurna mereka, ya kan? Nggak mungkin yang lebih lebih jelek dari mereka atau lebih rendah dari mereka, kan nggak mungkin. Pasti mereka yang maunya juga punya pasangan yang setara seperti itu. Jadi lihatlah dari dirimu juga gitu. Kira-kira kamu pantas nggak mendapatkan pasangan yang sesempurna itu gitu ya. Jadi udah deh, nggak usah neko-neko, yang real-real aja ya. Kalau misalkan kamu suka dengan seseorang tapi ya ada kekurangannya, kalau misalkan masih bisa dalam tahap kamu bisa apa namanya tuh, bisa memahami gitu ya, bisa memahami, oke lah, nggak terlalu parah-parah amat nih kekurangannya, ya silahkan gitu ya, karena di dunia ini nggak ada manusia yang sempurna. Oke. eh dan two of wands ya. Apa sih traumamu yang yang sampai sekarang masih hmm, membuat kamu stuck ya, masih single, masih belum mau untuk menjalin hubungan? Karena di sini kamu pernah dicampakkan, kamu pernah dikhianati, kamu pernah diselingkuhi ya. Dan hubungan kalian ini memang LDR. Ya, nampaknya orang ini tuh di luar negeri atau ya jauh lah dari jangkauanmu gitu ya. Kalian benar-benar LDR, dan uh, orang ini juga masih bingung ya untuk menentukan pilihan antara kamu ataupun si selingkuhannya, ataupun si dia pihak yang lainnya kayak gitu ya. Jadi mungkin entah ada apa ya, masalah apa antara kamu dengan dia, ternyata dia mutusin kamu. Ini membuatmu trauma, sangat-sangat trauma. Trauma itu besar banget ya. Trauma yang dia berikan ke kamu itu cukup besar banget. Dan aku ngelihatnya juga di sini eh mungkin nggak cuma sekali dua kali dia melakukan hal seperti itu ya, selingkuh ya, terus apa, mungkin juga komunikasi nggak intens di antara kamu dan dia ya. Jadi sulit bagi kamu untuk bisa uh, menerima orang baru. Makanya kamu pengennya tuh punya pasangan yang perfect, yang sempurna ya. Karena menurut kamu uh, orangnya, ya orang yang kamu pikirkan ini atau orang yang berdealing dengan kamu ini tuh orang yang banyak sekali kekurangannya. Makanya sekarang tuh kamu punya kriteria pengen punya pasangan yang serba sempurna. Kayak gitu ya. Oke, apa itu, the world tegak. Kalian masih punya kesempatan kok ya. Kalian masih punya apa ya? Ya, apa sih? Ya bisa ya, kesempatan ya namanya ya, kesempatan untuk bisa mendapatkan seseorang yang sesuai dengan keinginanmu. Tapi yang nggak sesempurna itu juga, pasti ada kekurangan juga, ada kekurangannya. Tapi ini benar-benar yang bisa membuat kamu sampai ke komitmen serius ya, sampai ke pernikahan ya, karena di sini the word-nya tegak. Nah, bisa jadi nanti kamu bertemu dengan orang ini ketika kamu berlibur ya. Jadi makanya di situ kan kamu, aku bilang tadi, kamu harus merilekskan diri, harus melepaskan ketegangan di dalam dirimu. Ya, kamu harus bisa leluasa, jangan terlalu kaku. Kamu harus lepaskan traumamu. Ya, dengan apa ya, healing. Kalau misalkan kamu suka traveling, cobalah untuk traveling. Nah, disitulah kamu akan nanti bertemu dengan pasanganmu, pasangan yang ideal, pasangan yang sesuai uh, dengan apa ya, dengan hatimu gitulah. Intinya kamu akan tertarik kok dengan dia, walaupun orang ini nggak sesempurna yang diharapkan kamu, tapi ini kamu ketika bertemu sama dia nanti itu benar-benar yang, oh ternyata orang ini bisa gitu ya membuat kamu tertarik lagi gitu. Atau bisa jadi orang ini tuh eh orang yang kerjanya juga jauh, terus dia suka kerjanya itu apa namanya,
suka kerjanya tuh berpergian, selalu berdinas keluar kota ya, atau keluar negeri kayak gitu. Nah, nanti kamu akan bertemu dengan dia. Jadi memang kamu itu akan bertemu dengan jodoh kamu itu memang jauh di sana, entah di mana, intinya nggak dekat 5 langkah dari rumah gitu ya. Jadi memang kamu harus butuh effort untuk bisa kamu yang keluar ya, untuk traveling atau liburan gitu. Nanti eh, akan ada potensi kamu ketemu dengan seseorang yang bisa menarik perhatianmu, dan orang itu juga sebenarnya tertarik sama kamu, bahkan dia pengen berkomitmen serius sama kamu ya. Jadi siapa sih yang akan bisa ketemu sama kamu atau menjadi pasanganmu, yaitu ya ketika kamu udah bisa relax, ketika kamu lagi proses untuk merilekskan diri, ketika kamu lagi traveling, liburan, nah di situ kamu akan berkenalan atau bertemu dengan seseorang yang menarik perhatian kamu, bahkan dia pun tertarik sama kamu ya. Ada potensi dia benar-benar akan serius sama kamu, benar-benar serius deh, akan ya melamar kamu ya, tunangan sama kamu, bahkan menikah sama kamu ya. Tapi ya intinya itu dulu, kamu harus bisa melepaskan kekakuan dalam dirimu, ketegangan dalam dirimu, melepaskan traumamu, kemudian cobalah untuk liburan. Kalau misalkan di liburan kamu nggak ketemu dengan orang itu, berarti tunggulah seseorang nanti akan ada di kehidupanmu yang ya mungkin dia kerjanya itu memang harus traveling, harus pergi ke berpindah ya. Eh, Dia suka kerjanya itu suka berpindah. Maksudnya bukan pindah keluar kerja, cari kerja, enggak ya, berdinas lah ya, berdinas ya. Berdinas, entah sering berdinas keluar kota, akhirnya ketemu di kota kamu atau di tempat di daerah kamu itu. Ya, ada potensi kamu akan bertemu dengan pasanganmu yang seperti itu. Kalian akan ketemu ketika kalian berlibur atau traveling, atau dianya sedang dalam uh, situasi berlibur atau bekerja lagi dinas keluar kota gitu ya. Nah, ternyata ketemunya di kotamu atau di daerahmu gitu. Oke, jadi dari sisi kamu, ternyata kamu akan bertemu dengan orang baru ya. Four of Sword Reverse. Hari ini dia udah mulai dalam proses penyembuhan ya, rehabilitasi dari rasa sakit hati, rasa kecewa, ketakutan, kecemasan setelah berpisah dari kamu ya. Uh, Nampaknya ini energi mantanmu. Intinya sekarang ini dia dalam proses penyembuhan rasa sakit hati, rasa kehilangan ya. Dia udah mulai mencoba untuk relax ya. Bahkan di sini dia udah mulai mencoba untuk sedikit demi sedikit move on dari kamu, dan mencoba sedikit demi sedikit untuk berbaur dengan lingkungan, dengan masyarakat. Ya seperti itulah ya. Ya gara-gara dia kecewa ya, mungkin stres, depresi, jadi dia benar-benar menutup diri, merasa kehilangan banget, merasa kecewa banget, sedih banget selama ini tuh ya, dia menutup diri. Nah sekarang tuh udah yang bisa melepas kekecewaan, sakit hati, kesedihan ya, kehilangan kamu, itu udah bisa dia lepaskan dan mencoba untuk memulai berbaur dengan masyarakat. Bahkan aku lihat di sini hari ini dia tuh ambisius banget, pengen mendapatkan cinta sejati ya, pengen mendapatkan cinta, walaupun sebenarnya nggak semudah itu ya. Dia tuh udah sering banget loh dibilangin sama orang-orang terdekat dia, ya memang nggak semudah itu untuk mendapatkan pasangan sejati, tapi dia tetap aja ambisius, pengen dapetin cinta gitu ya, ingin jatuh cinta lagi gitu. Walaupun kemarin ini dia baru aja patah hati dengan seseorang, dia sekarang tuh udah semangat lagi untuk jatuh cinta lagi ya. Dia pengen uh, kembali bersemangat menjalin hubungan lagi. Intinya dia udah nggak sabar gitu ya untuk mencari cinta kembali. Seperti itu. Bahkan
saking dia ambisiusnya pengen menjalin hubungan percintaan lagi, dia tuh sampai ngelupain hal-hal di kehidupan dia yang lainnya. Ya, jadi dia tuh sering akhirnya sekarang tuh mengabaikan pekerjaannya, mengabaikan keluarganya, kayak gitu ya. Saking dia ambisius banget, pengen cari pasangan, ya, pengen cari pasangan yang sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan kriteria dia, sampai-sampai dia mengabaikan pekerjaan dia, mengabaikan keluarga dia, ya, mengabaikan hal-hal penting lainnya di dalam kehidupan dia demi untuk mendapatkan uh, pasangan untuk hidup dia gitu. Tapi nampaknya orang ini belum berubah ya. Si mantan kamu ini belum berubah. Jadi abis patah hati, selesai dari patah hati dia, kemudian dia masih juga ambisi untuk cari pasangan ya, bahkan di sini dia melupakan pekerjaannya sampai lupa keluarga gitu ya, bener-bener yang ambisi pengen ketemu cinta lagi. Dan page of one memang orangnya cukup impulsif ya, impulsif juga orangnya, masih suka traveling ya, mencari cinta, masih suka berpetualang dalam mencari cinta, atau memang orangnya ini memang suka berpetualang ya, nggak bisa diem gitu ya, suka jalan-jalan. Dan dalam percintaan pun begitu, dia masih suka berpetualang, masih pengen mencoba dengan si A, si B, si C kayak gitu. Ya akan dia lakukan. Dan orang ini memang nampaknya tuh kayaknya memang udah dari orok ditakdirkan nggak bisa punya hubungan itu lama-lama gitu, nggak bisa. Pasti endingnya juga berapa bulan berakhir ya, nggak lama ya, mungkin sebulan atau bahkan ya 2 bulan atau bahkan belum sebulan aja udah berakhir kayak gitu. Memang apa ya? Ya karena gini, dia itu cuman mau punya pasangan tapi nggak siap untuk berkomitmen gitu, belum siap untuk menetapkan hatinya pada satu orang aja, pada satu pasangan aja. Dia masih mau coba-coba dengan yang lainnya. Itu makanya walaupun dia sakit hati sekarang, terus dia sembuh sekarang gitu ya. Dia sakit hati sekarang, sembuh beberapa waktu kemudian. Kemudian dia cari lagi gitu ya, cari pasangan lagi. Dia pengen cari pasangan lagi, terus dapet pasangan lagi. Tapi ya entah seminggu atau sebulan, dah putus lagi dengan pasangannya ya, karena page of one-nya reverse. Jadi memang dia ini nggak bisa punya pasangan yang nggak punya hubungan tuh yang jangka waktunya lama gitu, nggak bisa kayaknya. Emang dari si dianya gitu, karena ya itu tadi, orangnya masih suka berpetualang dalam mencari cinta pun masih suka berpetualang. Jadi masih suka menikmati apa yang dunia ini suguhkan. Jadi di dunia ini kan manusia nggak cuma satu dua doang ya. Apalagi di sini kalau misalkan dia laki-laki, wanita itu lebih banyak dari laki-laki. Jadi dia masih suka berpetualang mencari wanita-wanita yang lainnya gitu. Makanya suka ya nyambung putus, sakit hati lagi, sakit hati sembuh, cari lagi. Nah, kayak gitu. Sulit, sulit kalau misalnya kamu masih mau sama dia, masih mau mempertahankan dia, masih mengharapkan dia kembali lagi. Sulit. Entah mau sampai kapan deh dia itu akan seperti itu terus. Gitu ya. Mungkin kamu ini juga udah mengenal dia udah lama ya, sampai sekarang pun lihatlah, belum belum ada gitu ya, belum ada info dari dia hmm, apa sih, stay pada pasangan gitu ya. Jadi ya itu tadi, karena memang sifat dia eh, nggak bisa menjalin hubungan dengan pasangan itu dalam jangka waktu panjang, nggak bisa. Oke, okay? uh, jadi kalau hmm, kamu terlalu bergantung sama dia, masih mengharapkan dia, sulit ya, sulit untuk menjalin suatu hubungan dengan dia. Seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada
Cancer. Itu aja. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kalau misalkan ini ceritanya yang nggak sama dengan kalian, ya udah, nggak usah marah-marah, santai aja ya. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.